Iya, saya lihat Pak Bambang, sebagaimana saya katakan tadi saya dalam sambutan saya, sejauh saya pengamat selama ini, jadi saya lihat misalnya melalui pendidikan moral daripada anak-anak output daripada UNES ini, saya belum pernah melihat lulusan UNES itu berproses hukum di KPK. Terutama untuk pejabat teras tertentu. Ini yang saya amati. Begitu kemarin KPK itu memberi ceramah stadium general di sana, itu semakin mantap untuk UNES mendidik anak-anaknya supaya nanti kalau keluar dari UNES jangan makan uang yang diberikan oleh pemerintah. Kemudian para guru-gurunya, para dosen-dosennya yang sudah mengajar di sekolah-sekolah di mana-mana, jangan menggunakan dana BOS untuk kepentingan pribadi. Dosen-dosen guru-guru UNES saya lihat ini belum pernah ada. Sepengetahuan saya Pak Bambang, karena saya telah mengikuti KPK juga, pasti saya itu latar belakang daripada yang bersangkutan dari mana ini, lulusan mana. Kita bisa tahu lulusan mana ini yang bersangkutan yang tanggal KPK ini. Bisa dilihat itu, bisa dilihat dari rekam jejaknya. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kita bisa berdiskusi dengan jernih, berimbang dan arif. Kami sedang mempersiapkan beberapa video untuk Mangayu Bagio, Des Natalis Universitas Negeri Semarang yang ke-56. Maka kali ini kita bertemu dengan Pak Paulus Pangka, Sarjana Hukum, Ketua Leprit, lembaga Prestasi Indonesia Dunia. Prestasi Indonesia Dunia, mencatat prestasi Indonesia Dunia, yang ternyata sudah banyak sekali mencatat rekor yang diciptakan oleh Universitas Negeri Semarang. Apa kabar Pak Paulus? Baik-baik Pak Bambang, apa kabar juga? Semoga sehat-sehat selalu ya Pak. Iya Pak Paulus. Pertama saya mau tanya, sudah berapa rekor yang dicatat oleh Leprit sejak berdiri sampai sekarang? Iya, kita sudah mencatat hingga kemarin pagi itu sudah sejumlah 636 rekor atau prestasi bangsa Indonesia yang kami catat Pak Bambang. Ya, itu sudah berapa tahun? Iya, sejak tahun 2013, berarti sudah 8 tahun ya. Berarti efektif 2015, jadi baru 6 tahun efektif untuk berjalan. Saya 2016, kurang lebih 5 tahun yang paling begitu saya mulai konsen dengan Leprit ini 5 tahun, tapi sudah mencapai 636 prestasi atau rekor baik di Indonesia maupun dari luar negeri. Ya. Siap. Bagaimana situasi pandemi COVID ini berpengaruh terhadap kegiatan Leprit? Iya, sebetulnya pengaruhnya awal-awal saja. Awal-awal saja sekitar bulan Maret, April, Mei yang sudah terjadwal, tetapi setelah itu sudah mulai sedikit mulai ada lagi, tapi sifatnya bersifat Zoom meeting seperti ini. Kemudian juga ada yang langsung, tapi tetap mengikuti protokol kesehatan yang kami lakukan seperti di Jember, kemudian di Sumeneb, kemudian juga di Ngawi, kemudian juga di Jakarta, 3 kali di Jakarta, hingga terakhir kemarin di Jakarta itu langsung datang untuk Kapolda Sulbar, kemudian yang terakhir kemarin juga dengan UNES, dengan 2 rekor sekaligus untuk Universitas Negeri Semarang dalam rangka Dies Natalis yang ke-56 Universitas Negeri Semarang yang kita cintai bersama tentunya, yang telah banyak menghasilkan guru-guru, bukan hanya di Jawa, tapi juga di luar Jawa. Karena kami merasakan benar di daerah pelosok di Flores, ada program dari pemerintah waktu itu, untuk mahasiswa di desa tertinggal, terluar, kemudian terbelakang dalam pendidikan, dan termasuk di desa saya, anak-anak UNES, mahasiswa UNES itu banyak yang
apa namanya itu memberi ilmunya kepada anak-anak di sana untuk semakin pendidikannya semakin baik tentunya gitu Pak Bambang. Ya, jadi seandainya pemberian rekor ini termasuk prosesnya bisa dilakukan melalui virtual, mungkin daya jangkaunya akan jauh lebih luas Pak Paulus dan lebih murah ya, tidak perlu apa, tidak perlu harus datang ya. Mungkin bisa memberi rekor sampai Papua, sampai daerah-daerah terjauh. Gimana kira-kira kalau itu dilakukan Pak Paulus? Itu memang diharapkan dengan perkembangan yang namanya teknologi 5.0, revolusi industri keempat dan revolusi industri 5, mau tidak mau lembaga apapun, perusahaan apapun harus menyatu dengan keadaan tersebut. Termasuk lembaga prestasi Indonesia Dunia, meskipun saya produk lama, tapi tahun 68 kelahiran saya, tapi masih bisa menikmati ini. Tapi anak-anak muda sekarang, generasi anak saya, hal begini sudah menjadi suatu keharusan bahwa kita tidak perlu mendatangi suatu tempat untuk meliputi suatu kegiatan rekor atau sifatnya juga talenta pribadi, tapi itu bisa dilakukan secara Zoom meeting melalui media sosial yang ada, jadi melalui virtual. Dan itu telah dilakukan oleh PRIT berkali-kali, terutama karena gara-gara corona sebetulnya Pak Bambang. Tapi mereka ingin hadir secara fisik, karena di sana kita akan memberi secara komunikasi secara fisik itu lebih baik. Katanya Pak Aqua Dwipayana itu memang the power of silaturahim. Jadi silaturahim secara fisik itu lebih bagus dibanding dengan cara virtual seperti ini. Ya. Itu yang harus, mau tidak mau, Leprit juga harus siap diri dan juga sudah siap untuk melakukan penyerahan atau cara meliput rekor dengan cara virtual. Ya. Seperti itu. Apalagi kalau virtual bisa ketahuan Pak jumlahnya berapa, kan datanya sudah masuk. Ya. Jadi itu. Pak Paulus, saya sudah berdiskusi dengan kalangan perbankan. Kalangan perbankan ini justru pandemi ini menurut mereka ini mempercepat literasi keuangan digital. Jadi manfaatnya ada. Nah, kemudian saya baru saja juga berdiskusi, ini bisa diberi rekor Pak Paulus. Pemasaran batik Pekalongan itu ternyata justru meningkat di era pandemi. Dan yang paling laris itu daster. Nah, Pak Paulus bisa nanti ini tanggal 1 April ini ulang tahun Kota Pekalongan, itu bisa mengusulkan itu bisa dapat rekor. Siap. Itu luar biasa Pak Bambang. Karena saya menarik tadi Bapak mengatakan justru daster. Yeah. Nah, kenapa daster yang paling tinggi? Karena banyak ibu-ibu nggak keluar rumah Pak. Mau tidak mau dia pakai pakai daster kan. Jadi ada hubungannya. Yeah. Terima kasih Pak Bambang masukannya, ini hal yang baik. Justru itu yang menarik karena pemasarannya lewat online. Lewat online, siap. Ya, jadi bagus sekali saya kira. Nah, kita sekarang kembali ke UNES. Kalau menurut data yang saya terima, Pak Paulus, itu dalam 5 tahun terakhir ini, rekor yang paling banyak justru diberikan kepada Universitas Negeri Semarang. Benar ya? Saya katakan Pak Bambang, jadi Universitas Negeri Semarang ini, sebagaimana saya sampaikan pada Dies Natalis kemarin, ini merupakan universitas mungkin pertama di dunia ya, yang menciptakan rekor. Saya searching di internet juga, Guinness Book of Record itu nggak ada yang bisa menghasilkan begitu banyak rekor. Pencapaian yang memang sesuai dengan tema daripada universitas tersebut, mengatakan kampus konservasi bereputasi internasional. Jadi mereka harus bersaing dengan internasional dan prestasi-prestasi yang dicapai. Salah satu diantaranya memang yang kami berikan di samping penghargaan-penghargaan internasional yang lain. Kalau saya lihat di Facebooknya, ada Facebooknya UNES. Mereka mengatakan apa? Tiada hari tanpa prestasi. Dan ini sangat luar biasa. Dan memang saya lihat, baik itu oleh para dosennya, oleh para mahasiswa juga demikian. Jadi itu yang kami lihat. Jadi prestasi mahasiswanya juga banyak dalam bidang terutama matematika, yang saya lihat dalam bidang seni juga, perlombaan seni di mana-mana, UNES selalu ikut, selalu tampil. Nah, ini kan suatu cara daripada kampus untuk mendidik manusianya supaya menjadi manusia yang sudah siap. Suatu waktu terjun ke lapangan, maka mahasiswanya sudah mentalnya sudah baik, moralnya sudah baik, karena di sana juga ada penciptaan rekor yang sifatnya saya katakan kemarin hablum minanas hablum minallah. Jadi mereka menciptakan rekor-rekor yang benar-benar menghubungkan dengan sama manusia, kemudian dengan alam sekitarnya.
Saya ambil contoh Pak Bambang. Mereka melakukan suatu hubungan harmoni, rekor yang berhubungan keharmonian hubungan dengan alam semesta. Jadi mereka mahasiswa baru yang baru masuk itu, karena mereka tidak masuk secara virtual, jadi mereka itu ospeknya mereka, jadi mereka suruh menanam pohon. Nah itu kan suatu konservasi, tidak hanya di kampus ya, tapi juga mahasiswanya diajak untuk mengadakan konservasi khusus lingkungan. Kalau budaya juga nanti saya ceritakan. Mereka menanam pohon-pohon masing-masing mungkin masing-masing dua tanaman di sekitar rumahnya mahasiswa tersebut. Nah ini kan inspiratif untuk hubungan manusia. Kemudian kemarin dalam rangka Dies Natalis yang ke-56 itu Pak Rektor Pak Fatur Rahman, beliau memperkarsai rekor yang baik sekali. Dies Natalis tapi mahasiswa yang Muslim diajak bersama-sama melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran yang dilakukan oleh 5.600 mahasiswa di seluruh Indonesia. Bayangkan, saya yakin pintu surga terbuka untuk menerima 5.600 orang secara bersama-sama di seluruh Indonesia, tapi itu dalam rangka Dies Natalis. Nah, ini merupakan suatu langkah yang positif yang dilakukan oleh UNES dalam rangka untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa mahasiswanya dan para dosennya, dan juga masyarakat menyaksikan. Leprit hadir di sana memberi apresiasi. Saya yakin mereka bukan butuh piala, medali dari kita, tapi enggak, ini dicatat, didokumentasikan sebagai suatu peristiwa yang memang apalagi pada saat seperti ini, COVID seperti ini, mereka melantunkan dengan secara virtual, serentak di seluruh Indonesia dalam rangka Dies Natalis yang ke-56. Bukan hura-hura, bukan pesta, tapi melakukan sesuatu yang berhubungan dengan itu. Itu Pak Bambang yang saya lihat dari UNES. Ya, mungkin Pak Paulus bisa menceritakan rekor-rekor yang apa ya, yang mengesankan untuk Pak Paulus dari rekor-rekor yang dibuat oleh UNES ini. Sebetulnya semuanya mengesankan Pak Bambang. Ya. Ya, ini kebanyakan rekor-rekornya memang dalam cenderung ke arah spiritualitas, cenderung ke arah peningkatan akhlak dan moral, dan juga kepedulian terhadap lingkungan. Jadi bukan buat misalnya roti terpanjang atau itu kan efek samping, tapi ini hal-hal yang sifatnya mendidik akhlak ya. Seperti saya ambil contoh, pada tahun 2018, tepatnya 2015, mereka melakukan tes anti narkoba, tes urin. Jadi itu kan suatu hal yang biasa, yang luar biasa. Jadi mahasiswanya itu sebanyak 6.180 mahasiswa itu dites mereka. Jangan sampai mereka sebagai pemakai narkoba. Nah itu kan dalam rangka untuk meningkatkan kesehatan pada mahasiswanya. Kemudian juga hampir semua menarik Pak Bambang, saya lihat. Tahun 2015 juga 13 Oktober kepedulian mereka terhadap bahasa Jawa. Nah itu melalui apa? Penulisan tarikan konservasi berbahasa Jawa. Ini kan luar biasa sebetulnya. Yang mungkin di tempat lain, mungkin perguruan tinggi negeri lain sudah tidak memperdulikan itu. Dan saya menarik sekali, suatu universitas negeri, tetapi di sana itu kegiatan seni budayanya tinggi, malah mengalahkan yang khusus institut seni gitu ya di Indonesia. Tapi mereka mengarahkan suatu kegiatan seninya luar biasa. Jadi ini. Kemudian juga ada tari konservasi, ini kan dalam bidang seni juga Pak Bambang. Jadi mengajak anak-anak untuk bertari konservasi. Kalau konservasi biasa bisa lingkungan, bisa juga budaya, konservasi budaya dan lain sebagainya. Ya itu. Kemudian juga ada yang sifatnya inovatif memang yang bersifat teknologi yang dilakukan oleh MIPA tahun 2017, yaitu promosi gagasan inovatif 20 doktor FMIPA dalam rangka Dies Natalis ke-52. Para dosen juga, di samping para siswa, tapi dosen-dosen juga mereka bersaing untuk mengadakan penulisan ilmiah dan penemuan-penemuan ilmiah yang dijurnalkan secara internasional. Jadi itu yang dalam bidang berbagai bidang. Kemudian juga kampus merdeka. Nah di sana itu kan mungkin selama ini kan kita tahu Pak Bambang ada kampus yang disusukin atau dimasukin paham-paham yang notabene orang bilang dalam petik radikalisme. Tapi UNES sudah mulai tahun 2000 itu sudah 2017 kebinekaan Tari Nusantara. Di sana itu selalu disampaikan tentang Pancasila, tentang apa namanya 4 pilar daripada negara. Jadi ini selalu disampaikan, selalu didengungkan oleh Pak Rektor dan juga para dosen-dosennya.
kebinekaan, tari kebinekaan Nusantara. Artinya apa? Semua tarian-tari dari Nusantara ini diperagakan di sana. Mahasiswanya diberitahu, mahasiswa UNES dikasih tahu bahwa kita itu tidak sendirian, bukan hanya suku Jawa saja, tapi ada suku Flores, suku Dayak, suku Batak, suku Toraja, suku Makassar, dan Bugis. Dengan kekhasannya masing-masing. Dengan dia punya tarian, kostumnya masing-masing. Tidak ada penyeragaman kostum. Di sini ada kostumnya seperti yang saya pakai, Pak Bambang. Yeah. Jadi topinya saudara kita dari Dayak. Batiknya Jawa. Kemudian biasa di bawahnya saya pakai sarungnya orang Flores, sarungnya Bugis, sarungnya mana-mana. Topinya berganti-ganti Pak Bambang, karena ini ciri khas daripada Indonesia, bukan topi hanya satu aja kopiah yang itu, tapi banyak ciri khas topi yang ada di Indonesia untuk pelindung kepala. Jadi identitas dari suatu daerah. Nah ini yang saya kagum dari UNES karena mengangkat seperti itu, dan Leprit bergayung menyambung karena mereka punya kepedulian terhadap kebinekaan itu sendiri, kemudian selalu menggaungkan semangat untuk berprestasi kepada mahasiswanya. Dan saya kaget kemarin juga, sebelum Dies Natalis, itu ada suatu kuliah umum, General Stadium, dilakukan oleh UNES dengan KPK. Nah, yang KPK ini berbicara dan dia disaksikan oleh ribuan mahasiswa. Jadi penanaman moral tentang bahwa pendidikan, saya menarik ngomong. Ini contoh saja oleh orang KPK, saya ikutin. Misalnya seorang anak suruh beli gula. Uang kembaliannya bukan masuk ke kantongnya, tapi dia kasih ke ibunya, Ma ini kembaliannya. Itu kan suatu kejujuran, sedikit saja dari rumah mulai. Atau mahasiswa. Kalau jujur kepada orang, terutama kami yang merantau, Pak Bambang, masih merantau. Kadang kan kami membohongin orang tua. Ada uang untuk kuliah bakso lah, padahal tidak ada. Tapi itu kan sering membohongi orang tua. Jadi dari hal-hal kecil seperti ini, orang KPK memberitahu kepada para mahasiswa melalui Stadium General yang dilakukan oleh UNES ini, supaya mahasiswanya sejak dari rumah dia mulai sudah jujur. Apalagi dia seorang mahasiswa. Jujur terhadap diri sendiri, karena di situ kan dia sudah bisa hidup di kos, maka dia mampu untuk melakukan kejujuran dalam dirinya. Terutama jangan sampai menipu orang tua, jangan sampai ada uang-uang tambah-tambahan. Ini kami sering melakukan oleh para mahasiswa yang dari luar Jawa, tentunya ada uang apalah dan lain sebagainya. Padahal uangnya cuma untuk uang kuliah, uang ini tapi ada tambahan lain. Nah ini kan suatu hal yang sangat bagus yang dilakukan oleh UNES dalam rangka untuk meningkatkan akhlak dan mental daripada para mahasiswa, tentunya juga para dosen, sivitas akademika, dan diharapkan menjadi inspirasi bagi kita semua untuk kalau sudah nanti jadi pejabat di daerah atau dimanapun menjadi pejabat negara, jangan sekali-sekali untuk korupsi. Saya mengatakan ini kalau saya swasta, kalau saya pegawai negeri mungkin mikir-mikir Pak Bambang, katakan tidak pada korupsi, padahal saya nanti juga korupsi, itu kualat biasanya. Jadi ini yang saya lihat Pak Bambang, rekor-rekor yang luar biasa oleh UNES. Di samping juga itu ada hal lain, rekor penulisan novelia itu juga karena jumlah total hingga saat ini ada 26 rekor yang berhasil diciptakan oleh UNES. Dia tidak pernah memecahkan, tapi dia menciptakan rekor-rekor baru terus. Dan inilah kesempatan kami dengan teman-teman Pak Bambang, rekan-rekan wartawan, media, karena saya menjadi mitra saya dalam media. Saya selalu mengkomunikasikan kepada media kalau ada usulan-usulan yang masuk untuk kita berpikir bersama apakah rekor itu sifatnya menginspirasi orang lain atau hanya sekedar untuk mendapat penghargaan dari Leprit. Kita tidak boleh seperti itu, tapi kita harus selalu untuk mengajak masyarakat menciptakan rekor-rekor yang menginspirasi, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga media akan memberitakannya, menginspirasi orang lain, dan juga akan membawa nama Indonesia ke tingkat dunia. Kalau yang terakhir apa Pak, rekor yang diciptakan oleh UNES? Rekor dalam rangka Dies Natalis yang ke-56 kemarin, UNES menciptakan yaitu pembukaan Dies Natalis ke-56 UNES dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran serentak secara virtual, diikuti oleh peserta terbanyak dan juga merupakan yang pertama kali di Indonesia dengan 5.600 peserta yang mengikuti. Yang kedua, pameran seni rupa mahasiswa secara virtual, apresiator terbanyak disaksikan oleh orang terbanyak dari 51 universitas di seluruh Indonesia. Itu Pak Bang. Jadi rekor ini sudah benar-benar
menyesuaikan dengan apa teknologi komunikasi terbaru ya. Artinya kan secara virtual semua itu. Secara Ya. virtual, pesertanya secara virtual, tetapi kalau penyerahannya bisa secara offline, kita bisa hadir di sana, tapi mengikuti protokol kesehatan. Kemarin saya hadir di UNES memberi langsung penghargaan kepada Pak Rektor, kemudian para ketua panitia tentunya, kemudian pada dekan FBS, Ibu Sri Rezeki Urip, M.Hum, dekan Fakultas Bahasa dan Seni UNES, itu secara langsung. Tetapi sebelum kita masuk ke tempat ini, dan bagusnya kemarin di luar Pak Bambang, bukan di gedung lagi. Ya. Itu artinya apa? Udaranya segar. Kita dites juga suhunya, kemudian juga dites kadar oksigennya. Ya. Jadi wartawan malah di swab. Jadi itu satu hal langkah yang bagus. Memang itulah yang harus dilakukan kalau kita melakukan semi virtual. Jadi bisa secara virtual, satunya secara offline, satunya secara online. Jadi bisa dilakukan itu. Ya, jadi yang menarik kan apa yang diciptakan UNES ini membuktikan bahwa di era pandemi orang tidak perlu berhenti berkreasi. Bahkan mungkin di balik pandemi itu ada pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil justru membuat kita semakin kreatif. Itu Pak Paulus ya. Betul. Jadi Pak Bambang, dalam rangka selama COVID ini, UNES itu telah menghasilkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 rekor Pak Bambang. 10 rekor. Sejak tahun ini saya catat ini pada tanggal 20 Maret 2020, sejak tanggal 5 Maret. 5 Maret 2020. Jadi pesan moral kebangsaan lalu kolaborasi ini pertunjukan tari Krida Sang Garuda. Oh ini masih belum COVID ya, waktu itu masih ini Pak. Ulang tahun COVID tanggal 12 kan ya Pak. Jadi di doa online serentak. Ini juga doa online serentak bersama segenap sivitas akademika dipimpin oleh Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya. Dalam rangka Dies Natalis ke-56. Jadi sudah ada 10 rekor secara virtual. Kemudian offline, jadi gabung antara keduanya. Itu, Bu. Jadi lompatan UNES ini dalam rangka penerapan daripada 4.0 ini, meskipun dipercepat oleh Corona. Jadi Corona ini mempercepat orang untuk menerapkan revolusi industri 4 dan revolusi industri 5 ini, Pak. Ya. Jadi inilah yang menarik. Jadi ketika orang banyak mengeluh, merasa tidak bisa berbuat apa-apa karena pandemi COVID, ternyata di balik itu mendorong orang untuk merangsang orang berpikir untuk out of the box, Pak Bambang. Siap. Termasuk Lepri sendiri, ya nggak perlu datanglah ke Makassar, kita bisa secara virtual, kirim dulu melalui perpaket Mega Figura, penyerahan virtual, bisa dilakukan seperti itu. Jadi tidak perlu kehadiran fisik. Tapi memang sebagaimana saya katakan tadi, menghemat, efisien dan efektif. Jadi Corona ini mempercepat orang untuk menerapkan sistem itu. Jadi memang dengan Corona ini ada penyegaran terhadap bumi. Jadi bumi ini rahimnya diperbaiki. Sehingga juga kan kita lihat bagaimana pohon-pohon di jalan-jalan semakin segar. Mungkin karena polusi tidak ya Pak. Saya ke Jakarta beberapa hari lalu, saya lihat ada satu perubahan. Dia tumbuh sendiri, bukan kan tanam manusia. Karena bumi bumi mengistirahatkan dirinya dengan manusia tidak keluar semua, sehingga dia akan proses recovery bumi, jadi dengan otomatis. Dengan satu titik saja, cuma Corona. Coba kalau lebih dari itu, mungkin bumi ini semakin subur, manusia akan seimbang keadaan bumi ini. Pak Paulus, apakah Lepri juga mengamati dampak dari rekor yang begitu banyak yang diciptakan oleh UNES ini terhadap prestasi kinerja UNES selama ini? Iya, saya lihat Pak Bambang, sebagaimana saya katakan tadi saya dalam sambutan saya, sejauh saya pengamat selama ini, jadi saya lihat misalnya melalui pendidikan moral daripada anak-anak output daripada UNES ini, saya belum pernah melihat lulusan UNES itu berproses hukum di KPK. Terutama untuk pejabat teras tertentu. Ini yang saya amati. Begitu kemarin KPK itu memberi ceramah stadium general di sana,
itu semakin mantap untuk UNES mendidik anak-anaknya supaya nanti kalau keluar dari UNES jangan makan uang yang diberikan oleh pemerintah. Yeah. Kemudian para guru-gurunya, para dosen-dosennya yang sudah mengajar di sekolah-sekolah di mana-mana, jangan menggunakan dana BOS untuk kepentingan pribadi. Yeah. Dosen-dosen guru-guru UNES saya lihat ini belum pernah ada. Sepengetahuan saya Pak Bambang, karena saya telah mengikuti KPK juga, pasti saya itu latar belakang daripada yang bersangkutan dari mana ini, lulusan mana. Kita bisa tahu lulusan mana ini yang bersangkutan yang tanggal KPK ini. Bisa dilihat itu, bisa dilihat dari rekam jejaknya. UNES belum saya ketemukan. Moga-moga ke depannya jangan sampai terjadi. Saya doakan, memang setiap malam saya mengkhususkan mendoakan para rekoris ini supaya mereka di jalan Allah menjadi inspirasi bagi banyak orang. Iya, Pak. Amati Bambang. Dan ya. juga pengalaman berikutnya, mereka datang ke Flores, begitu memberi edukasi kepada anak-anak, memberi pendidikan, dan mereka diterima dengan baik. Nah ini kan suatu hal yang luar biasa. Dan mereka pulang dari sana juga menceritakan pada para menteri, Pak Menteri, kita tahu kan di Flores, non Sewu Pak Bambang, mayoritas Katolik. Tapi di sana kok kami diperlakukan dengan baik, toleransinya tinggi sekali. Nah ini kan suatu hal yang baik. Mereka juga tidak membawa menyebarkan agama, tidak, tapi membawa kebaikan, ilmu pengetahuan yang mereka dapat dari dosennya, diberikan kepada para murid yang ada di Flores, yang notabene, saya dulu saya jangan diajar matematika, Pak Bambang SMA itu gurunya SD. Yang notabene mungkin lebih pintar daripada kami, karena kami lulusan seminari. Nah itu suatu hal yang sebetulnya itu. Tapi kalau dari UNES yang datang, mereka beritahu anak-anaknya. Mereka mengajar juga guru-gurunya. Ginilah, ngajar anak supaya lebih baik, supaya mereka menghasilkan pendidikan yang baik. Harapan kami program pemerintah ini untuk mendatangi, jadi tidak perlu anak-anak Flores sekolah SMA di sini, yang sebenarnya guru-guru dari Jawa, yang notabene pengetahuan lebih banyak, mereka yang dikirim ke Papua, mereka yang dikirim kemana-mana, bukan anak-anak Papua dibawa ke sini. Nah ini ada satu program yang saya lihat Pak Bambang yang agak menyimpang. Saya suka mengamati. Jadi anak-anak Papua yang dari daerah-daerah yang bahasa Indonesianya belum masih terbata-bata, tapi mereka dikirim ke sini melanjutkan SMA. Sampai di sini sekolahnya jauh di bawah rata-rata. Karena kemampuan bahasa mereka. Terus bagaimana solusi? Menurut saya pernah komunikasi dengan seorang pastor dari Papua. Saya bilang, solusi kan apa Paulus? Datangkan guru-guru dari Jawa buat sekolah. Mereka mengajar di sana. Kan lebih efektif daripada datangkan siswa dari sana banyak di sini kan Pak, bayar kosnya, bayar itu yang tinggi. Tapi kalau guru-guru dari sini, dosen-dosen kirim ke Papua atau Indonesia Timur, terbelakang, lebih efektif, efisien. Kita bayar satu guru, tapi menyelamatkan banyak orang. Iya, Pak Paulus terakhir. Mungkin Pak Paulus ingin menyampaikan sesuatu kepada pimpinan UNES, kepada Sivitas Akademika, mumpung dalam suasana Dies yang ke-56 ini. Iya, pertama-tama akan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rektor UNES, Profesor Dr. Fatur Rahman M.Hum, yang selama ini bersama para wakil rektor, para dekan, kemudian juga ketua senat, ketua majelis profesor, kemudian para dekan, dan segenap sivitas akademika Universitas Negeri Semarang untuk tetap mengedepankan, menciptakan prestasi-prestasi kecil apapun. Sebagaimana semboyannya, menjadi kampus yang konservasi, reputasi internasional, dan juga dengan judulnya UNES Gemilang untuk Indonesia Maju. Itu satu pesan yang moral yang sangat baik. UNES Gemilang untuk Indonesia Maju. Cita-citanya bukan untuk saya maju, bukan untuk UNES maju, tapi untuk Indonesia. Ini cita-cita yang mulia, yang berangkat dari Bhinneka Tunggal Ika tadi, yang dipahami oleh hampir semua mahasiswa, bahwa UNES adalah kampus merdeka, kampus Bhinneka Tunggal Ika. Harapan ke depannya, Pak Rektor dan juga segenap sivitas akademika UNES untuk tetap berprestasi, menginspirasi dunia bersama Lembaga Prestasi Indonesia Dunia. Terima kasih Pak Bambang yang selalu menaikkan, menginspirasi Jawa Tengah untuk Indonesia melalui program Bapak yang sangat luar biasa ini. Ya, baik. Terima kasih Pak Paulus Pangka SH, Ketua Leprit Lembaga Prestasi Indonesia Dunia yang sudah banyak mencatat, bukan memecahkan tetapi menciptakan rekor yang dilakukan oleh Universitas Negeri Semarang. Sekali lagi terima kasih, sukses, dan sampai ketemu pada saat yang lain. Terima kasih ya, terima kasih.